Baik, kita lanjutkan untuk cara melatih IQ, EQ, SQ, dan CQ dan SQ ya. Jadi melatih IQ, EQ, AQ, CQ, dan SQ ini jika kita latih sekaligus akan sangat menajamkan indera, panca indera kita dalam menangkap materi pelajaran, menajamkan pikiran dalam memahami intisari dari setiap pokok bahasan, serta memberikan dorongan kepada akal untuk menghindari diri dari gangguan nafsu. Akhirnya konsentrasi kita akan lebih kusuk dan daya tangkap kita akan lebih cemerlang. Memori-memori yang disimpan di dalam berangkas otak akan menjadi aman dan tidak rusak, tidak akan hilang, serta dapat digunakan sewaktu-waktu pada saat kita butuhkan. Kemudian cara untuk melatih intelligence quotient atau IQ yaitu dengan belajar dengan cara yang benar. Banyak membaca, sering latihan, selalu mengerjakan tugas-tugas rumah ataupun menghafal ya dengan rutin, kontinu. Jadi melatih intelijensi itu dengan banyak baca ya, kemudian menghafal ya, memang kita harus melatih ya. Jadi tidak ada kalimat siswa atau anak tersebut kalau misalkan kepengen intelijensinya tinggi tanpa belajar, tidak ada. Jadi kalau pengen IQ-nya tinggi juga diimbangi dengan belajar ya, sering latihan. Nah, kemudian untuk melatih emotional quotient atau EQ yaitu kalau misalkan tidak bisa tanya kepada guru atau teman, nah sebisanya kamu coba sendiri. Jadi apabila ada soal, ada permasalahan di dalam sebuah kelas, ini lingkup belajar ya, di kelas ada soal atau ada sebuah tugas, kamu tidak bisa tanya teman, tidak bisa tanya guru, kamu coba sendiri. Nah, sampai bisa dengan tekun ya, mungkin tidak bisa, tapi kamu coba dengan tekun ya. Mulai dari yang mudah dulu kamu kerjakan, kemudian bertahap sampai ke soal yang sulit. Nah, kuncinya jangan cepat menyerah dan sabar. Kalau sudah bisa mengerjakan, jangan sampai sombong ya. Jangan terlalu bangga terhadap, kalau misalkan kamu sudah bisa, sudah tahu caranya, jangan terlalu bangga, biasa saja. Yang paling penting kamu mengerjakannya sendiri, tekun ya, sabar. Itu untuk meningkatkan emotional quotient atau EQ. Kemudian untuk meningkatkan creativity quotient atau CQ, yaitu misalkan dalam belajar kamu harus kreatif, menemukan cara-cara yang efektif dan efisien agar semangat belajarmu bangkit terus, dan dari mulai bisa menyenangi sebuah pelajaran dan diawali dengan mungkin apabila belajar menata ruang belajar ya, kemudian lain-lain sebagainya. Jadi apabila ada kalian menemukan soal dan ada cara yang sekiranya rumit, kamu membuat sebuah kreativitas yang kamu buat ini dengan cara yang mudah, efektif, efisien, tapi benar ya.
atau mungkin cara belajarnya yang kreatif. Jadi agar kamu bisa belajar yang kreatif itu gimana, ruangannya ditata atau dibuat yang semenarik mungkin agar kamu lebih terangsang kreativitasnya dan bisa belajar dengan baik. Kemudian untuk meningkatkan atau melatih adversity quotient atau AQ. Dalam proses belajar ya, pasti akan menemukan banyak kendala atau kesulitan. Itu kan pasti. Ya. Kemudian harus selalu kamu miliki yaitu sikap dan pikiran yang positif, ya, positive thinking untuk meraih sebuah prestasi, belajar dan menjadikan kesulitan sebagai motivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar. Jadi adversity quotient itu kamu berpikiran positif bahwasanya kesulitan atau kegagalan itu merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Nah, jadi kesulitan itu bisa dirubah menjadi sebuah semangat motivasi diri. Itu untuk melatih adversity. Jadi tidak gampang menyerah, ya. Kemudian untuk yang terakhir melatih spiritual quotient, yaitu selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian banyak mengingat tentang Tuhan, ya, menjalankan sebuah kewajiban dari tuntutan kewajiban beragama, ya, karena untuk melatih sebuah spiritual quotient, ya, jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita dengan cara setiap awal belajar kita berdoa, akhir belajar kita berdoa, setelah sholat kita berdoa apabila beragama Islam, seperti itu. Yang penting banyak berdoa agar hati kita menjadi tenang, kemudian cita-cita kita bisa tercapai. Nah, berikut itu semuanya adalah materi mengenai IQ, ya, EQ, CQ, AQ, dan SQ dalam belajar. Jadi tidak ada anak atau siswa itu yang dikatakan bodoh. Jadi berbanggalah Anda memiliki sebuah kecerdasan yang dititipkan kepada Anda. Manfaatkan dengan baik, temukan passion Anda dan dalami. Insya Allah kesuksesan akan menghampiri Anda dalam belajar, bermasyarakat, berkarir, macam-macam. Nah, itu yang bisa Pak Ku sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ku BK.